Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa di subscribe, like, dan komen agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate dari saya. Baik, di kesempatan kali ini saya akan membahas atau mereview sebuah kasus yang sebenarnya ini sih sudah lama. Apa itu? Nah, ini first travel dikembalikan ke jemaah. Ini judulnya, kenapa aset first travel dikembalikan ke jemaah, ini alasan MA. Nah, ini korban umroh, jemaah umroh. Ini sih emang harganya itu miring. Karena ini sistemnya ya subsidi silang. Nah, ini genep 6 Januari tahun 2023. Ini 2 hari yang lalu, tapi ini bisa disebut masih hangat lah. Kita baca beritanya. Nah, ini kabar terkini seputar kasus penipuan first travel. Mahkamah Agung MA memutuskan aset ribuan calon jemaah umroh korban penipuan first travel dikembalikan kepada jemaah. Nah, ini sebelumnya aset tersebut sempat disita negara. Lantas kini kenapa aset first travel dikembalikan kepada jemaah? Berikut ini penjelasan lebih lanjut pernyataan MA terkait alasan seputar putusan tersebut. Nah, ini sempat disita, kini aset first travel dikembalikan. Dalam putusan peninjauan kembali atau PK, MA memutuskan untuk mengembalikan aset ribuan calon jemaah umroh korban kasus penipuan first travel untuk dikembalikan kepada jemaah. Sebelumnya aset tersebut sempat disita oleh negara. Pengembalian aset kepada jemaah ini tertuang dalam putusan PK yang diajukan oleh bos first travel Andika Surahman, Anissa Hasibuan, dan Kiki Hasibuan alias Siti Nur Aida Hasibuan, kabul. Demikian bunyi amar putusan. Nah, ini nomornya ya, jelas lah. Nah, ini kenapa aset first travel dikembalikan? Ini alasan MA. Terkait alasan kenapa aset first travel dikembalikan kepada calon jemaah umroh korban penipuan tersebut, pihak MA menjelaskan pertimbangannya. Alasan MA putusan aset first travel dikembalikan adalah karena dalam kasus ini tidak terdapat hak-hak negara yang dirugikan. Nah, ini tidak ada hak negara yang dirugikan katanya. Pertimbangan pada pokoknya mengenai penentuan status barang bukti. Majelis PK tidak sependapat dengan putusan juris tentang sebagian dan barang bukti berupa uang dalam rekening bank maupun aset-aset yang bernilai ekonomis tersebut dirampas untuk negara. Oleh karena dalam perkara ini casu tidak terdapat hak-hak negara yang dirugikan, kata jubir MA Andi Samsan Nganro kepada wartawan Kamis tanggal 5 bulan 1 2023. Andi mengatakan barang bukti kasus ini dikembalikan kepada orang yang berhak. Ya iya sih, seharusnya orang yang korban penipuan dikembalikan ke korban, termasuk binomo itu dirampas oleh negara, maksudnya disita oleh negara, tidak dikembalikan kepada korban. Itu alasannya itu ya judi. Ini beda lagi kasusnya. Mereka adalah para calon jemaah umroh korban kasus penipuan first travel. Akan tetapi oleh karena barang-barang bukti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini berasal dari calon jemaah umroh, maka sesuai pasal 194 ayat 1 KUHP harus dikembalikan kepada orang yang paling berhak terhadap barang bukti tersebut, yaitu para calon jemaah umroh yang telah membayar kepada PT First Travel maupun rekanan-rekanan yang belum dibayar hak-haknya oleh para pemohon PK melalui PT First Travel yang mekanisme pembayaran diserahkan kepada pihak eksekutor, sambungnya. Nah, ini kalian pasti sudah tahu lah, kasus first travel ini memang sudah lama. Nah, ini seputar kasus penipuan ribuan jemaah first travel. Nah, ini asal mulanya dijelaskan juga di Detik News. Nah, untuk diketahui kasus first travel bermula saat
Pasangan suami istri Andika Surahman dan Anissa Hasibuan mendirikan usaha first travel. Nah ini ada yang namanya sepasang suami istri mendirikan usaha first travel. Agen travel ini memberikan penawaran umroh murah. Nah ini akar masalahnya. Umroh berkisar 10 juta. Nah ini bro, ini siapapun sih, meskipun ini adalah travel umroh, tetap saja kalau misalkan harganya tidak wajar, ini harus dipertanyakan. Kenapa ini murah? Ya karena untuk tambahannya ya dari yang baru gabung, ini sih semacam ponzi juga ini. Ini yang berangkat hasil subsidi silang dari yang baru daftar. Tawaran menggiurkan ini membuat ratusan ribu orang muslim terdaftar calon jemaah ini. Karena tawaran murah, maka banyak yang tergiur. Ternyata Andika Anissa menggunakan ini skema ponzi. Ini astagfirullah, ini sih sebenarnya udah lama. Jadi first travel ini menggunakan skema ponzi, sistem ponzi, atau semacam penipuan. Ya, yang namanya ponzi itu penipuan lah jelas. Selain itu, uang calon jemaah umroh diselewengkan untuk membuka bisnis restoran di London. Nah ini, aduh, ini uang seharusnya buat umroh ya. Pertama ini murah, yang kedua diselewengkan nih uangnya bisnis fashion, ikut New York Fashion Week, gaya hidup glamour, dan membeli aset kelas premium. First travel berhasil meraup, nah ini, hampir 2 triliun uang calon jemaah yang mencuci sebagai ini dicuci jadi pencucian uang juga ini. Ya yang namanya ponzi modus apapun itu tetap pendiri perusahaan yang diuntungkan. Sistem ponzi ini akhirnya menemui titik jenuh dan meledak. Ya iya, yang namanya ponzi ketika sudah tersendat, tidak ada yang lagi yang daftar, ya udah ratusan ribu calon jemaah umroh tidak bisa berangkat dan hanya dijanji-janjikan. Kasus Bergurir dan Andika Anissa diadili bersama adiknya Siti Nuraida Hasibuan. Akhirnya Andika Surahman dihukum 20 tahun penjara, Anissa Hasibuan dihukum 18 tahun penjara, dan Siti Nuraida Hasibuan dihukum 15 tahun penjara. Namun hasil menyisakan persoalan karena Pengadilan Negeri PN Depok menyita aset jemaah untuk negara. Putus ini dikuatkan hingga kasasi. Korban kaget dan meminta keadilan. Nah ini di sisi lain Andika mengajukan PK dan dikabulkan. Akhirnya aset first travel dikembalikan kepada jemaah. Jadi teman-teman, kalau misalkan ada menawarkan bisnis ataupun travel apapun, ya kalau misalkan tidak masuk akal ya jangan diikuti lah. Ini saya juga pas awal-awal dulu ya emang curiganya ini skema ponzi. Jadi saya juga ini bingung ngomong apa ya. Umroh ini astagfirullah, ini niatnya sih niat orang-orang pingin umroh bagus, cuman jadi salah gunakan oleh oleh oknum yang memang tidak bertanggung jawab. 10 juta ya mana cukup begitu ya. Siapa yang nggak tergiur 10 juta? Ini yang beruntung ya yang memang ini sudah ada sih yang beberapa yang berangkat, cuman ya ini yang daftar belakangan. Tapi kayaknya ini lebih banyak yang tidak berangkat ya daripada yang berangkat ya, karena uangnya lebih banyak di tindak pencucian uang itu dicuci, diselewengkan daripada untuk jemaahnya. Hanya sebagian kecil untuk jemaah yang memang berhasil. Nah ini iming-imingnya ada juga yang berhasil berangkat begitu. Jadi teman-teman hati-hatilah terhadap apapun. Kalau misalkan ada tawaran apapun lah harus jeli juga. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan ini mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.